Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Kultivasi Tingkat Atas Selama 1000 Tahun. Yang dimana di video kali ini Mimin mau ngelanjutin chapter 147. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Setelah satu serangan dari Hanju sebelumnya, Kaisar Iblis Jinaihe pun saat itu langsung tiada. Melihat itu, Ji Xianzhen pun merasa kebingungan entah siapa yang sebenarnya membunuh Jinaihe. Sedangkan Patriark dan Arhat saat itu benar-benar kena mental. Mereka pun saat itu berteriak dan berkata, "Apa? Kaisar Iblis bisa mati dengan satu serangan? Apakah ada makhluk di dunia mortal yang bisa membunuh Kaisar Iblis yang merupakan tingkat ke-8 dari Rana Mahayana? Jangan-jangan Immortal Manor yang dulunya telah mengasingkan diri telah keluar dan turun tangan." Arhat yang mendengar ucapan dari Patriark itu pun berkata, "Hei, berhentilah melamun. Ayo segera lari dari tempat ini. Bahkan kultivator di Rana Mahayana tahap ke-8 aja bisa terbunuh dalam sekejap mata. Apalagi jika kita yang terus berada di sini." Saat itu, mereka berdua pun terus melarikan diri dari tempat itu dan sempat berteriak kepada Ji Xianzhen, "Beraninya kau meminta bantuan dari seorang immortal? Tunggu saja. Istana Iblis dari dunia atas tidak akan pernah melepaskan Heavenly Immortal Manor." Dan setelah itu, mereka pun menghilang dari tempat itu. Sedangkan Ji Xianzhen yang mendengar ucapan mereka pun sebenarnya merasa bingung. Heavenly Immortal Manor tidak memiliki immortal di dunia mortal. Kenapa mereka bisa berpikiran seperti itu? Tetapi keberadaan yang mampu membunuh kultivator di Rana Mahayana dan menakuti 4 jahat yang sangat mengerikan itu sampai melarikan diri. Mungkin ada kultivator yang lebih kuat daripada Guan Yu di dunia ini. Tapi apakah hal seperti itu memang mungkin? Guan Yu yang dimaksudkan oleh Ji Xianzhen tidak lain adalah Hanju. Dia pun terus berkata di dalam hatinya, "Tapi entah kenapa, aku merasakan perasaan yang sangat familiar. Entah apa tadi itu sebenarnya." Di sisi lain, melihat Kaisar Iblis yang saat itu telah musnah, orang-orang dari Sekte Jalan Kebenaran itu pun benar-benar kena mental dengan wajah terpelongo melihat ke atas langit. Karena mereka menyaksikan semua kejadian mustahil itu dengan mata kepala mereka. Sedangkan bahkan mereka nggak melihat siapa orang yang telah membunuh sosok Kaisar Iblis Jinaihe. Orang-orang yang ada di tempat itu pun berteriak, "Apa yang baru saja terjadi sebenarnya? Seorang ahli turun tangan, dia baru saja membunuh Kaisar Iblis. Tapi bagaimana itu bisa terjadi?" Mendengar itu, rekan lain yang ada di tempat itu pun bertanya, "Bukankah Ji Xianzhen yang telah membunuh Kaisar Iblis itu?" Rekannya yang ada di sebelahnya pun berkata, "Tentu saja tidak. Bahkan Ji Xianzhen saja tadi terlihat ketakutan. Siapa yang melakukannya? Bukankah Kaisar Iblis ada di Rana Mahayana? Jangan bilang yang melancarkan serangan tadi tidak lain adalah immortal. Kalau begitu, surga telah melindungi jalan kebenaran." Tiba-tiba, di tengah sorakan yang sangat meriah itu, Pri Siswan pun bergumam dan berkata, "Apakah Hanju yang sekarang cukup kuat untuk bisa membunuh seorang di Rana Mahayana?" Mendengar itu, Guan pun berkata, "Setuahan, tapi kurasa sepertinya itu tidak mungkin." Tetapi tiba-tiba tetua botak itu pun melihat ke arah boneka Hanju dan berkata, "Tetapi boneka dari tetua pembunuh dewa baru saja membidik sesuatu ke arah langit. Mungkinkah yang memberikan serangan besar tadi memang dirinya?" Mendengar itu, orang-orang yang ada di tempat itu pun terkejut. Bahkan Dawis Nen Cauldron pun juga merasa sangat kebingungan tentang apa yang sebenarnya udah terjadi. Tetapi karena Kaisar Iblis Jinaihe telah mati, ini adalah kemenangan dari jalan kebenaran. Dan perlahan-lahan, kekuatan dari jalan kebenaran pun mulai semakin meningkat dan mencoba menghancurkan beberapa jalan kejahatan yang masih tersisa di tempat itu. Di sisi lain, di atas bukit itu, terlihatlah Dogi dan Suki yang sedang berdiri. Dogi pun bertanya kepada Suki, "Apa yang sebenarnya baru saja terjadi? Jika aku tidak salah lihat, apakah Jinaihe itu sengaja berpura-pura lemah dan membunuh Kaisar Iblis?" Suki yang mendengar itu pun berkata, "Tentu saja tidak. Ki pedang dan energi spiritual tadi itu emang benar-benar berbeda.
Tapi sepertinya aku mengenal aura ini. Ini adalah perbuatan dari Master Hanju. Mendengar itu, Dogi pun benar-benar terkejut. Suki pun kemudian berkata, "Iya, ini adalah aura Master. Master sudah lama diam-diam melindungiku. Kalau tidak, aku pasti sudah mati sejak lama." Mendengar ucapan Suki yang seperti itu, Dogi pun merasa sedih karena dia tidak pernah menerima perlakuan seperti itu. Ya walau sebenarnya ini cuma kesalahpahaman dari Suki. Saat itu, Dogi pun berkata, "Suki, ayo cepat. Kita tidak bisa membiarkan Jinaihe menangkap kita. Kita harus segera pergi meninggalkannya dan kembali ke Gridyan." Setelah itu, mereka pun kemudian kembali untuk segera bertemu dengan Hanju lagi. Di sisi lain, Ji Xianzhen yang sudah tidak memiliki lawan itu pun langsung mengempaskan beberapa kultivator jahat yang masih tersisa di medan pertempuran. Dirinya pun berkata dengan sangat marah, "Kalian semua kultivator iblis, kalian harus mati di sini. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi." Mendengar itu, Rishi Swan berkata, "Sepertinya dia tidak membutuhkan bantuan kita." Sing Hongxuan pun bertanya, "Tapi kenapa dia kelihatan marah banget?" Dewi Snen Cauldron pun menjawabnya, "Karena lawannya telah diambil oleh orang, jadi mungkin dia sangat kesal." Di sisi lain, Hanju pun berkata di dalam hatinya, "Jinaihe akhirnya telah mati, dan para kultivator jahat sudah melarikan diri. Jalan kebenaran seharusnya bisa bernapas lega saat ini." Ucap Hanju yang telah melancarkan teknik hebatnya itu. Melihat kekuatan dari Hanju saat itu, murid-muridnya beserta Li Qingji juga merasa sangat kagum karena ini pertama kalinya mereka menyaksikan keajaiban sebesar itu. Bahkan saat ini, minat dari Murongki pun mulai kembali. Dia pun bertanya kepada Hanju, "Grandmaster, mystical power apa itu tadi?" Hanju yang mendengar itu pun berkata, "Kenapa memangnya? Apakah kau ingin mempelajarinya?" Murongki yang mendengar itu pun berkata, "Iya Grandmaster, aku benar-benar sangat ingin belajar. Aku ingin mempelajari teknik gila seperti itu." Tetapi Hanju yang mendengar itu pun mengatakan, "Tapi Murongki, bukankah kau bilang kau itu tidak suka dengan pedang?" Mendengar ucapan dari Hanju saat itu, Yan Tiandong pun meledeknya dan berkata, "Itu benar Murongki, kau bahkan tidak suka pedang. Master seharusnya mengajari aku saja. Aku adalah penggila pedang di tempat ini." Mendengar itu, Murongki yang kesal itu pun kemudian berkata kepada Yan Tiandong, "Siapa bilang aku bisa mencoba untuk memodifikasinya menjadi teknik tombak? Teknik itu akan menjadi teknik yang paling mendominasi yang pernah ada di dunia ini. Lihatlah saja nanti." Hanju pun saat itu membuka buku santetnya dan mencoret nama Jinaihe sebagai tanda bahwa Jinaihe telah tiada. Dia pun kemudian berkata kepada murid-muridnya itu, "Baiklah, berhenti berdebat sekarang. Mystical power ini disebut dengan Heavenly Art Mystic Yellow Word Birching Waltz Finger. Ini benar-benar sangat sulit untuk dipelajari. Kalau kalian ingin mempelajarinya, duduklah, aku akan membagikan teknik sirkulasi energi yang dibutuhkan untuk bisa menggunakan teknik ini. Instruksi selanjutnya, aku akan memberitahukan bagi orang-orang yang bisa memahaminya saja." Mendengar itu, murid-murid Hanju pun merasa sangat senang. Dan Hanju pun berkata di dalam hatinya, "Ini terasa seperti sebuah beban berat telah diangkat dari dadaku. Sekarang musuhku tinggal sedikit. Bagaimana kalau aku meningkatkan durasi untuk mengutuk burung Vermilion dan Dawis Juyan demi merayakan kemenangan jalan kebenaran baru-baru ini? Tunggu saja kalian para sialan." Beberapa saat setelah itu, berita terbaru pun telah disiarkan ke seluruh penjuru kota. Itu adalah berita tentang kematian dari Jinaihe. Dunia pun saat itu terguncang. Semua orang berkumpul untuk menyaksikan fenomena dan terkejut karena ini. Tapi tidak ada satupun orang yang mengetahui siapa orang yang telah membunuh Jinaihe. Bahkan Menteri Bintang 5 yang bernama Maktua memberikan evaluasi tertinggi. Dia saat itu berada di ranah Mahayana tahap kelima. Dia pun saat itu berkata, "Sesaat setelah aku mendengar serangan menakjubkan, aku sudah tahu kalau gelar sebagai yang terkuat akan hilang. Ini salahku karena lahir di generasi yang sama dengannya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali mempersiapkan diriku untuk hidup di bawah bayang-bayangnya itu. Tapi siapa dia sebenarnya?" Diketahui beberapa hari setelah kematian Kaisar Iblis,
segala macam cerita tentang seorang immortal pun mulai muncul di antara kalangan orang biasa. Bahkan berita itu terus tersebar kemana-mana. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan sama Swan King Jun yang saat itu sedang berada di kedai makan dan mendengar semua berita itu. Tiba-tiba, Swan King Jun pun mendapat panggilan dari Patriark dan Arhat yang berkata, "Raja Iblis, kau harus segera kembali. Orang itu ada di sini." Dan karena itu, Swan King Jun pun langsung menemui mereka. Di sisi lain, orang yang sedang membawa makanan untuk Swan King Jun itu pun terkejut karena saat itu Swan King Jun tidak berada di tempatnya. Dia pun berkata kepada bosnya, "Bos, ada orang yang pergi sebelum dia membayar semua makanan ini." Scene pun kemudian berpindah ke suatu tempat yang sangat gelap. Terlihatlah Swan King Jun yang saat itu sedang berjalan sendirian di tempat itu. Swan King Jun pun menghadap kepada seseorang dan berkata, "Tuanku, maafkan atas keterlambatanku itu." Iblis yang sangat menyeramkan itu pun bertanya kepada Swan King Jun, "Bagaimana mungkin Jinaihe bisa mati? Kalian itu para sampah. Apakah kau juga bahkan tidak tahu siapa yang telah membunuh Jinaihe?" Mendengar ucapan dari iblis yang sangat menyeramkan itu, bahkan sosok Raja Iblis seperti Swan King Jun pun berlutut dan berkata, "Saya tidak ada di sana saat itu. Namun menurut saya, dua kultivator Rana Mahayana yang ada di depan Anda inilah yang sebelumnya berada di sana. Tapi mereka tidak bisa melihat apapun. Jadi aku khawatir bahwa orang yang telah membunuh Jinaihe adalah seorang immortal." Dan episode kali ini pun ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja, dan tunggu video-video gua selanjutnya, dan see you!